Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Baiklah, informasi kali ini ada seleksi ya kompetensi teknis tambahan selain seleksi kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, di sini kalau Bapak Ibu kunjungi situs guru p3k.kemdikbud.go.id, apakah jabatan fungsional guru akan melaksanakan seksi kompetensi teknis tambahan ya? Tentunya hal ini mungkin berkaitan dengan tes praktik ya. Nah, di sini informasinya, seleksi kompetensi teknis tambahan dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis. Pengamatan perilaku profesionalisme guru dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Jadi, instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya ya, keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebesar 30% dari total nilai seleksi kompetensi teknis. Nah, di sini dalam hal pemerintah daerah misalnya tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui apa sih yang dimaksud dengan seleksi kompetensi teknis tambahan di sini. Kalau kita contohkan pada seleksi kompetensi teknis ya untuk jabatan P3K teknis ya. Di sini contohnya ada ahli pertama analis kebijakan. Di sini mereka membuat atau mempraktikkan tes kerjanya melalui menyusun konsepsi, kemudian menyusun analisis kasus dan asesmen awal, kemudian pembuatan foto dan video, kemudian infografis, menyusun infografis, teknik foto dan lainnya. Di sini mungkin disesuaikan dengan kompetensi teknis guru, misalnya membuat RPP, cara mengajarnya seperti apa ya, tergantung instansi daerah yang mengajukan format tes praktik kerja ke BKN. Nah, hal ini kita harus mempersiapkannya Bapak Ibu, bahwa misalnya kalau ada tes teknis ya tambahan ini, Bapak Ibu harus bersiap ya atau bersedia untuk melaksanakan tes praktik misalnya ya. Nah, hal itu juga disampaikan di peraturan pemerintah ya atau keputusan Menteri Pan-RB nomor 649 mengenai seleksi kompetensi teknis tambahan ya selain CAT BKN, sebagaimana pada Diktum ke-18 berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Nah, di sini untuk bobot nilai kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud ya sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Jadi, hal ini sampaikan bahwa tidak hanya untuk tenaga teknis ya. Kemungkinan juga ada di beberapa daerah instansi Bapak Ibu akan menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini sebesar 30% dari seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan seleksi kompetensi teknis. Kemudian ada juga di sini mengenai informasi seleksi kompetensi teknis ya untuk calon P3 teknis. Nah, ini contohnya dari daerah Jakarta. Tahapan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB belum kelar. Saat ini para peserta mengikuti seleksi kompetensi P3K teknis tambahan. Sebelumnya pertengahan Maret mereka mengikuti seleksi kompetensi dengan komputer assist test atau CAT ya, CAT. Nah, Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini menjelaskan tujuan dari seleksi kompetensi P3K teknis tambahan ini adalah seleksi kompetensi teknis tambahan bertujuan untuk mendapatkan calon pegawai yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai dengan kebutuhan organisasi, khususnya di Kementerian Pan-RB, ujar Rini
Widiantini saat membuka kegiatan seleksi kompetensi teknis tambahan P3K Kemenpan RB tahun anggaran 2022 secara virtual. Nah, seleksi kompetensi tambahan ini terdiri dari praktik kerja dan wawancara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bersiap-siap ya dari sekarang mempersiapkan materi-materi atau hal-hal yang berkenaan dengan praktik kerja guru ya yang profesional tentunya, entah itu pengajaran, pembuatan RPP, modul dan sebagainya. Apabila ya jika instansi daerah Bapak Ibu membuka kompetensi tambahan atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, untuk tahap ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi pelamar dalam menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamarnya, khususnya misal kalau Bapak Ibu guru. Kemudian tahap ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di lingkungan pemerintah. Nah, dengan dilakukannya seleksi ini diharapkan akan terpilih calon P3K yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan tugas di lingkungan Kemenpan RB ya. Sebelumnya, Kemenpan RB telah menggelar seleksi kompetensi dengan CAT yang dilaksanakan pada tanggal 17, 20, dan 25 Maret 2023 lalu di kantor BKN di berbagai daerah. Jadi Kemenpan RB bekerja sama dengan para instansi pembina masing-masing, jabatan fungsional dalam menyusun soal, pewawancara hingga penilaian. Jadi ini menegaskan bahwa proses seleksi P3K teknis ini berlangsung secara transparan, objektif, adil dan tidak dipungut biaya. Tentu juga bebas dari konflik kepentingan berdasarkan pada prinsip sistem merit ya. Tutur ini dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Nah, jadi kita belum mengetahui secara jelas ya bagaimana dengan kompetensi teknis tambahan. Yang jelas seperti sebelumnya diketahui bahwa untuk kompetensi teknis tambahan ini meliputi tes praktik ya atau kinerja guru. Mungkin kalau Bapak Ibu melamar seorang guru nanti dites mempraktikkan ya bagaimana cara mengajar, kemudian cara menyusun RPP, modul dan sebagainya. Hal ini telah dikoordinasikan antara instansi daerah masing-masing dengan BKN tentunya ya. Nah, kemudian setelah tes praktik atau tes kinerja nanti Bapak Ibu juga diwawancara oleh instansi daerah masing-masing mengenai kelayakan atau lulus atau tidaknya ya. Bapak Ibu berhak untuk misal menempati posisi formasi tersebut atau tidak tentunya harus dimaksimalkan karena kita ketahui bahwa untuk satu formasi itu diperebutkan oleh 3 peserta ya. Jadi satu formasi itu diperebutkan oleh 3 peserta melalui tes wawancara juga. Ya mudah-mudahan dipermudah ya atas segala tes ya, yang Bapak Ibu nanti akan hadapi dan selalu pantau terus informasi-informasi mengenai P3K Guru ya di situs resmi guru p3k.kemdikbud.go.id ya tentunya sebelum Bapak Ibu melaksanakan pendaftaran atau melakukan pendaftaran dan memerhatikan terlebih dahulu persyaratan guru ASN P3K. Di sini Bapak Ibu bisa baca atau simak ya. Yang pertama warga negara Indonesia, kemudian usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai sehat jasmani dan rohani, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, calon P3K ya. Kemudian tidak pernah melakukan terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 periode seleksi calon ASN sebelumnya, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP ya. Baiklah, terima kasih. Itulah informasi buat Bapak Ibu. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.